Pernah tidak kamu merasa seperti ini? Kamu sudah berdoa, sudah melayani, sudah berusaha hidup benar, tapi justru hidup terasa makin berat. Pintu yang kamu harapkan terbuka malah tertutup. Kesempatan yang kamu doakan jatuh ke tangan orang lain. Lalu diam-diam muncul pertanyaan yang jarang berani kita ucapkan keras-keras. Tuhan, saya sudah ikut Engkau, kenapa jalan saya tetap terjal? Hari ini banyak orang mengalami hal itu. Mereka punya potensi, bahkan mencetak gol dalam banyak kesempatan. Tapi ketika persaingan datang, ketika tekanan meningkat, mereka merasa kalah, terintimidasi, kehilangan semangat. Mereka berharap iman akan membuat semua jalan otomatis terbuka. Seolah-olah ketika kita menyertai Tuhan, maka Tuhan berkewajiban meratakan setiap gunung di depan kita. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ada orang yang mulai mempertanyakan dirinya. Mungkin iman saya kurang, mungkin doa saya salah, atau mungkin Tuhan sedang diam. Di titik ini, banyak orang berhenti berusaha. Mereka mundur pelan-pelan, bukan karena tidak percaya, tapi karena lelah berharap. Sekarang bayangkan Yusuf, seorang pemuda dengan mimpi besar. Tapi setelah menerima janji melalui mimpi, apa yang terjadi? Ia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia menjadi budak di negeri asing. Ketika mulai dipercaya, ia difitnah. Ketika tetap setia, ia dipenjara. Jika ada orang yang secara logika seharusnya merasa Tuhan tidak adil, Yusuf punya alasan. Namun kisahnya tidak berhenti di penjara. Disinilah pertanyaan pentingnya. Apakah mengikuti Tuhan berarti jalan kita pasti mudah? Atau justru ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang dikerjakan di balik semua jalan yang tampak tertutup? Mungkin masalahnya bukan pada Tuhan yang tidak membuka jalan. Mungkin kita yang membayangkan jalan itu harus selalu mulus. Video ini akan membahasnya dari sisi psikologi dan teologi. Kenapa harapan kita sering berbenturan dengan kenyataan? Kenapa penderitaan bukan selalu tanda ditinggalkan? Dan kenapa justru di jalan yang terjal, seseorang bisa dipersiapkan untuk bersinar? Kita sering diajarkan bahwa iman memindahkan gunung. Tapi jarang diberitahu bahwa sebelum gunung itu pindah, kita mungkin harus mendakinya. Kita membayangkan mukjizat sebagai jalan pintas, padahal seringkali mukjizat itu berupa kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Lalu saat realita tidak sesuai ekspektasi, kita merasa gagal. Padahal mungkin kita sedang dibentuk. Jadi sebelum kita menyimpulkan Tuhan tidak bekerja, beranikah kita mempertanyakan cara pandang kita sendiri tentang keberhasilan dan penyertaannya? Apakah mungkin justru dalam tekanan, karakter sedang ditempa, mental sedang dikuatkan, dan iman sedang diperdalam tanpa kita sadari sama sekali? Jawabannya mungkin mengejutkan dan mengubah hidupmu hari ini. Sekarang kita masuk ke sisi psikologinya. Kenapa banyak orang yang sudah merasa ikut Tuhan tetap mudah kehilangan semangat ketika menghadapi tekanan? Jawabannya seringkali bukan karena imannya hilang, tetapi karena ekspektasinya tidak realistis. Dalam psikologi ada istilah expectancy bias. Ini adalah kecenderungan kita untuk mempercayai bahwa jika kita melakukan sesuatu yang benar, maka hasilnya pasti sesuai harapan kita. Secara tidak sadar, sebagian orang membangun pola pikir seperti ini. Saya taat, maka hidup saya lancar. Saya setia, maka karier saya naik. Saya berdoa, maka masalah saya selesai. Ketika realita tidak mengikuti rumus itu, yang goyah bukan hanya emosi, tapi juga keyakinan. Masalahnya, hidup tidak bekerja dengan rumus sesederhana itu. Ada juga konsep yang disebut locus of control. Psikolog membaginya menjadi dua, eksternal dan internal. Orang dengan eksternal locus of control cenderung merasa hidupnya ditentukan oleh faktor di luar dirinya, nasib, keadaan, orang lain, bahkan Tuhan. Sementara orang dengan internal locus of control percaya bahwa meskipun ia tidak bisa mengendalikan semua keadaan, ia tetap bertanggung jawab atas respons dan usahanya. Sekarang pertanyaannya jujur. Ketika kita berkata Tuhan belum buka jalan, apakah benar tidak ada jalan? Atau kita menunggu jalan itu terbuka tanpa mau melangkah dan meningkatkan kapasitas diri? Banyak orang berdoa minta promosi, tapi tidak pernah mengupgrade skill. Banyak yang minta pintu pelayanan lebih besar, tapi tidak disiplin dalam hal kecil. Lalu ketika kesempatan datang kepada orang lain yang lebih siap, kita merasa tersisih dan mulai berpikir Tuhan pilih kasih. Disinilah mental kita diuji. Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford, memperkenalkan konsep growth mindset.
Ia menjelaskan bahwa orang dengan growth mindset melihat tantangan sebagai kesempatan bertumbuh, bukan sebagai bukti bahwa dirinya gagal. Sebaliknya, fixed mindset membuat seseorang menganggap kegagalan sebagai identitas. Saya memang tidak mampu. Jika ini dibawa ke konteks iman, maka growth mindset rohani berarti melihat kesulitan sebagai proses pembentukan, bukan penolakan dari Tuhan. Fixed mindset rohani akan berkata, kalau Tuhan sayang saya, harusnya saya tidak sesulit ini. Padahal justru dalam tekanan, kapasitas mental diperbesar. Penelitian tentang resiliensi menunjukkan bahwa daya tahan mental bukan muncul dari hidup yang selalu mudah, tetapi dari pengalaman menghadapi kesulitan dan belajar bangkit darinya. Otot tidak tumbuh tanpa beban. Karakter juga tidak tumbuh tanpa tekanan. Seringkali kita berharap Tuhan menghilangkan badai, sementara yang Tuhan lakukan adalah menguatkan perahu kita. Ketika seseorang merasa kalah bersaing atau terintimidasi, seringkali yang sebenarnya terjadi adalah perbandingan sosial. Kita melihat hasil orang lain, tapi tidak melihat proses panjang di belakangnya. Media sosial memperparah ini. Kita melihat puncak gunung orang lain, tanpa melihat lembah yang mereka lewati. Akhirnya kita menyimpulkan, Tuhan lebih cepat memberkati dia daripada saya. Padahal bisa jadi waktunya berbeda, prosesnya berbeda, dan kapasitas yang sedang dibentuk juga berbeda. Jadi dari sisi psikologi, persoalannya bukan sekadar kenapa hidup sulit, tetapi bagaimana cara kita memaknai kesulitan itu. Karena makna menentukan daya tahan. Jika kesulitan dianggap hukuman, kita akan menyerah. Jika kesulitan dianggap proses, kita akan bertahan. Dan di titik inilah iman dan psikologi bertemu, bukan pada penghilangan masalah, tetapi pada pembentukan respons. Mungkin Tuhan tidak selalu mengubah keadaan secepat yang kita mau, tapi selalu ada pilihan dalam diri kita. Apakah kita menjadi pahit atau menjadi lebih kuat? Mari kita jujur. Tidak sedikit orang berhenti karena kecewa pintu itu tidak langsung terbuka. Mereka menunggu konfirmasi ilahi. Padahal yang dibutuhkan keberanian mengambil langkah kecil setiap hari. Konsistensi sering terasa tidak rohani, padahal justru disitulah iman diuji. Ketekunan bukan sesuatu yang spektakuler, ia sunyi dan repetitif. Namun dari perspektif psikologi, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus membentuk identitas dan kompetensi. Dari perspektif iman, kesetiaan dalam perkara kecil adalah fondasi untuk perkara besar. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa Tuhan belum buka jalan? Tetapi, sudahkah saya mempersiapkan diri ketika jalan itu benar-benar? Sekarang kita kembali ke kisah Yusuf. Jika ada contoh nyata tentang orang yang mengikuti Tuhan tetapi justru mengalami jalan yang tertutup, Yusuf adalah gambaran paling jelas. Ia menerima mimpi tentang masa depan yang besar. Dalam mimpinya, ia akan menjadi pemimpin. Secara logika, setelah menerima janji seperti itu, hidupnya seharusnya bergerak naik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia dijual sebagai budak. Bayangkan perasaan seorang remaja yang dikhianati keluarganya dan dibuang ke negeri asing. Jika kita berada di posisinya, mungkin kita akan berkata, Tuhan, bukankah Engkau yang memberi mimpi ini? Namun penderitaan Yusuf tidak berhenti di situ. Di rumah Potifar, ia bekerja dengan setia sampai dipercaya mengelola seluruh rumah. Ia tidak menjadi pahit, ia tidak bekerja setengah hati. Ia memberikan yang terbaik, meskipun statusnya budak. Tetapi ketika integritasnya diuji melalui godaan istri Potifar dan ia memilih benar, hasilnya bukan promosi, melainkan penjara. Di titik ini, banyak orang mungkin sudah menyerah. Secara manusiawi, semua pintu tampak tertutup. Keluarga hilang, kebebasan hilang, reputasi hancur, masa depan tidak jelas. Jika mengikuti Tuhan berarti hidup mudah, maka kisah Yusuf adalah kontradiksi total. Tetapi justru disinilah letak pelajaran teologis yang dalam. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa penyertaan Tuhan selalu berarti kenyamanan. Dalam surat Roma 8 ayat 28 diparafrasekan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Perhatikan kalimatnya, dalam segala sesuatu, bukan dengan menghindari segala sesuatu.
Artinya, bahkan pengkhianatan, fitnah, dan penjara pun dapat menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Teologi menyebut ini sebagai providensi. Tuhan bekerja di balik layar sejarah, bahkan melalui peristiwa yang tampak buruk, untuk membentuk dan mempersiapkan seseorang. Yang menarik, Yusuf tidak pernah digambarkan pasif. Di rumah Potifar, ia bekerja maksimal. Di penjara, ia dipercaya mengatur para tahanan. Ia tidak berkata, "Kalau Tuhan memang punya rencana, saya tidak perlu melakukan apa-apa." Justru ia bertanggung jawab penuh dalam setiap musim hidupnya. Disinilah perbedaan antara iman yang matang dan iman yang kekanak-kanakan. Iman yang kekanak-kanakan menuntut hasil instan. Iman yang matang bertahan dalam proses. Yusuf mungkin tidak mengerti seluruh rencana Tuhan saat itu, tetapi ia setia pada bagian yang menjadi tanggung jawabnya hari itu. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun proses yang panjang, ia diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Ironisnya, justru melalui posisi itu ia menyelamatkan keluarganya sendiri dari kelaparan. Jika ia tidak pernah dijual, ia tidak akan pernah sampai ke Mesir. Jika ia tidak pernah dipenjara, ia tidak akan pernah bertemu dengan juru minuman yang menghubungkannya kepada Firaun. Jalan yang terlihat seperti kehancuran, ternyata adalah jalur persiapan. Dari sudut pandang belakang, kita bisa melihat benang merahnya. Tapi ketika berada di tengah proses, yang terlihat hanyalah kegelapan. Yusuf tidak memiliki keistimewaan mengetahui akhir cerita. Yang ia miliki hanyalah pilihan untuk tetap setia atau menjadi pahit. Perhatikan juga satu hal penting. Tidak ada satupun catatan bahwa Yusuf menyalahkan Tuhan atas apa yang menimpanya. Ketika akhirnya ia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, ia berkata bahwa apa yang mereka maksudkan untuk kejahatan, Tuhan maksudkan untuk kebaikan. Perspektif itu tidak lahir dalam semalam. Perspektif itu lahir dari proses panjang bersama Tuhan di tempat tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan rohani seringkali dibangun dalam ruang yang tidak terlihat publik. Penjara bukan akhir cerita, tetapi ruang pembentukan. Dan seringkali, ruang pembentukan itu terasa seperti keterlambatan, padahal sebenarnya itu adalah persiapan. Sekarang kita masuk lebih dalam ke teologi penderitaan. Banyak orang tanpa sadar memiliki asumsi bahwa penderitaan adalah tanda Tuhan menjauh. Padahal dalam narasi besar Alkitab, penderitaan seringkali justru menjadi alat pembentukan. Dalam surat Yakobus pasal 1 diparafrasakan bahwa ketika kita menghadapi berbagai pencobaan, kita diminta untuk melihatnya sebagai kesempatan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu, ketika dibiarkan bertumbuh, akan membuat kita menjadi utuh dan dewasa. Perhatikan alurnya, pencobaan melahirkan ketekunan, ketekunan melahirkan kedewasaan, bukan sebaliknya. Artinya, penderitaan bukan interupsi dari rencana Tuhan. Penderitaan bisa menjadi bagian dari proses menuju kedewasaan itu sendiri. Secara teologis, ada gambaran tentang emas yang dimurnikan melalui api. Emas mentah tidak langsung berkilau, ia harus melewati panas yang tinggi untuk memisahkan kotoran dari kemurniannya. Jika emas busa berbicara, mungkin ia akan mengira api itu menghancurkannya, padahal api justru menyempurnakannya. Seringkali kita berdoa agar Tuhan mengangkat kita lebih tinggi, tetapi kita menolak api yang memurnikan. Di sisi lain, psikologi modern juga berbicara tentang post-traumatic growth, yaitu pertumbuhan yang justru muncul setelah seseorang melewati pengalaman sulit. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang setelah melewati krisis besar justru memiliki makna hidup yang lebih dalam, relasi yang lebih kuat, dan identitas yang lebih kokoh dibanding sebelum krisis itu terjadi. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi, menulis bahwa manusia bisa kehilangan hampir segalanya, tetapi masih memiliki satu kebebasan terakhir, memilih sikap terhadap situasi yang tidak bisa ia ubah. Ia menemukan bahwa makna dalam penderitaan membuat seseorang mampu bertahan bahkan dalam kondisi paling gelap. Ini sejalan dengan iman. Iman bukan meniadakan rasa sakit, tetapi memberi makna di dalamnya. Ketika seseorang berkata, "Saya ikut Tuhan, kenapa tetap sulit?" Mungkin ada asumsi tersembunyi bahwa tujuan utama iman adalah kenyamanan. Padahal dalam banyak ajaran Kristen, tujuan utama iman adalah transformasi. Tuhan lebih tertarik membentuk siapa kita daripada sekadar memberi apa yang kita minta. Jika semua doa langsung dijawab sesuai waktu kita, mungkin karakter kita tidak pernah diperbesar. Jika semua jalan langsung dibuka tanpa hambatan, mungkin kita tidak pernah belajar sabar, rendah hati, atau bergantung. Teologi proses mengajarkan bahwa Tuhan bekerja bukan hanya di tujuan akhir, tetapi dalam setiap tahap perjalanan. Ia tidak hanya peduli pada hasil, tetapi pada pembentukan hati. Dan disinilah sering terjadi ketegangan. Kita fokus pada destinasi, Tuhan fokus pada formasi. Kita ingin hasil cepat, Tuhan bekerja dalam musim.
Musim tanam tidak pernah langsung menghasilkan panen. Ada waktu menunggu yang tidak terlihat hasilnya, tetapi akar justru bertumbuh di bawah tanah sebelum tunas muncul ke permukaan. Mungkin hari ini kamu merasa sedang berada dalam musim yang sunyi, tidak ada kemajuan yang jelas, tidak ada pengakuan, tidak ada jawaban instan. Namun bisa jadi, justru di musim inilah akar karaktermu sedang diperkuat. Karena pada akhirnya, posisi tanpa karakter adalah beban. Keberhasilan tanpa kedewasaan bisa menghancurkan. Jadi ketika jalan terasa terjal, pertanyaannya bukan hanya, kapan ini selesai? Tetapi juga, apa yang sedang dibentuk di dalam saya melalui ini? Bisa jadi penderitaan bukan tanda Tuhan menjauh, melainkan tanda bahwa Ia cukup peduli untuk tidak membiarkan kita tetap sama. Dalam sejarah gereja, banyak tokoh besar justru dibentuk melalui musim penderitaan. Mereka tidak lahir sebagai pribadi yang kuat, tetapi ditempa oleh kegagalan, penolakan, dan kesepian. Justru di tempat-tempat itulah mereka belajar bergantung, bukan pada kekuatan diri, melainkan pada anugerah. Ada paradoks rohani yang sering sulit diterima. Kelemahan bisa menjadi pintu kekuatan. Rasul Paulus pernah menuliskan bahwa ketika ia lemah, justru disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Prinsip ini bertentangan dengan logika dunia yang selalu mengagungkan kekuatan dan keberhasilan instan. Dari sisi psikologi, konsep ini mirip dengan teori bahwa identitas yang kokoh terbentuk bukan dari pujian terus-menerus, tetapi dari kemampuan melewati kritik dan kegagalan tanpa kehilangan arah diri. Orang yang tidak pernah diuji cenderung rapuh ketika tekanan pertama datang. Sekarang mari kita turunkan ini ke kehidupan nyata. Bukan kisah ribuan tahun lalu, tetapi kisah yang mungkin terjadi di sekitar kita. Ada seorang pria yang saya kenal. Ia aktif melayani di gereja, rajin berdoa, dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati usahanya. Ia membuka bisnis kecil dengan keyakinan besar. Namun 2 tahun pertama, usahanya justru merugi. Tabungan habis. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Ia berkata, "Saya sudah libatkan Tuhan dari awal, kenapa malah begini?" Di titik itu ia punya 2 pilihan, berhenti dan menyalahkan keadaan, atau belajar dan membenahi diri. Dengan berat hati, ia memilih mengevaluasi. Ia ikut pelatihan bisnis, memperbaiki manajemen, belajar pemasaran digital, dan mulai lebih disiplin. Prosesnya tidak instan, butuh waktu. Tetapi perlahan usahanya stabil, lalu bertumbuh. Ketika ditanya apa yang berubah, ia berkata, "Tuhannya tidak berubah, saya yang berubah." Ada juga kisah seorang mahasiswi yang gagal ujian masuk program yang ia impikan. Ia kecewa dan merasa doanya tidak dijawab. Ia hampir menyerah. Namun kegagalan itu membuatnya menyadari bahwa ia kurang persiapan. Ia mengambil 1 tahun untuk belajar lebih serius, memperbaiki cara belajar, dan melatih mentalnya. Tahun berikutnya ia diterima. Bukan hanya lebih siap secara akademis, tetapi juga lebih matang secara emosional. Dalam kedua kisah ini, jalan tidak langsung terbuka. Ada fase yang terasa seperti penolakan. Namun di balik fase itu, ada proses pembentukan kapasitas. Seringkali kita mengira pintu tertutup berarti arah salah, padahal kadang pintu itu tertutup karena kita belum siap memasukinya. Yang membedakan hasil akhirnya bukan hanya doa mereka, tetapi respons mereka terhadap musim sulit itu. Mereka tidak berhenti percaya, tetapi juga tidak berhenti bertumbuh. Inilah titik temu antara iman dan tanggung jawab pribadi. Kita percaya Tuhan memimpin, tetapi kita tetap mengasah diri. Kita berharap mujizat, tetapi kita juga membangun kompetensi. Kita berdoa, tetapi kita juga bekerja. Karena bisa jadi, jalan Tuhan memang ada di depan, tetapi karakter dan kapasitas kita harus cukup kuat untuk berjalan di atasnya. Dalam praktik konseling, banyak orang datang dengan kalimat serupa, "Saya sudah berdoa, tapi kenapa belum berubah?" Setelah digali lebih dalam, seringkali terlihat bahwa yang diharapkan adalah perubahan situasi, bukan perubahan strategi atau pola pikir. Padahal kadang yang perlu disesuaikan bukan takdir, tetapi pendekatan kita. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan satu pola yang konsisten. Tuhan tidak selalu memindahkan rintangan seketika. Namun melalui rintangan itu, seseorang belajar ketekunan, disiplin, dan kerendahan hati. Dan ketika akhirnya pintu terbuka, mereka masuk bukan sebagai pribadi yang sama seperti sebelumnya, tetapi sebagai versi yang lebih siap. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Jika saya ikut Tuhan, mengapa jalan tetap terjal? Setelah melihat sisi psikologi, teologi, dan kisah nyata, kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Kesulitan bukan selalu tanda bahwa Tuhan tidak menyertai. Kesulitan bisa menjadi tanda bahwa sesuatu sedang dibentuk di dalam diri kita. Kita sering mengukur penyertaan Tuhan dari kelancaran keadaan.
Jika semua berjalan sesuai rencana, kita merasa Tuhan dekat. Jika tertunda atau gagal, kita merasa Tuhan jauh. Padahal kehadiran Tuhan tidak selalu identik dengan kenyamanan. Terkadang justru dalam tekanan paling berat, karakter paling dalam sedang dibangun. Yusuf tidak langsung menjadi pemimpin. Ia menjadi budak terlebih dahulu. Ia menjadi tahanan terlebih dahulu. Proses itu tidak membatalkan mimpi, tetapi mempersiapkan dirinya agar mampu menanggung mimpi itu. Begitu juga dengan kita. Mungkin doa yang belum terjawab sedang melatih kesabaran. Mungkin pintu yang belum terbuka sedang melatih ketekunan. Mungkin persaingan yang membuatmu terintimidasi sedang melatih mentalmu agar tidak mudah goyah. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa Tuhan belum buka jalan? Tetapi, apakah saya sedang dipersiapkan untuk jalan itu? Karena jika Tuhan langsung memberikan apa yang kita minta tanpa proses, bisa jadi kita tidak siap memikulnya. Keberhasilan tanpa kedewasaan bisa merusak. Posisi tanpa karakter bisa menghancurkan. Hari ini, mungkin kamu merasa lelah. Mungkin kamu merasa tertinggal dibanding orang lain. Mungkin kamu merasa doa-doamu seperti memantul kembali. Namun ingat, proses bukan penolakan. Penundaan bukan berarti pengabaian. Tuhan menyiapkan jalan, tetapi kita yang harus melangkah. Kita yang harus bertumbuh, kita yang harus memilih untuk tidak menyerah. Dan bisa jadi, suatu hari nanti ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa jalan yang terasa paling gelap justru adalah jalur yang membawamu pada terang terbesar. Jadi jangan berhenti di tengah proses. Jangan ukur kasih Tuhan hanya dari kemudahan. Ukur dari bagaimana Ia membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dalam imannya. Karena pada akhirnya, iman bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang siapa kita menjadi di tengah masalah. Iman yang dewasa tidak panik ketika badai datang, karena ia tahu badai bukan akhir cerita. Ia tahu setiap musim memiliki tujuan. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam kesetiaan, setiap keputusan untuk tetap jujur, setiap usaha untuk terus belajar dan memperbaiki diri, semuanya sedang membangun fondasi yang tidak terlihat. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki musim dan ritme yang berbeda. Jika video ini menguatkanmu, jangan lupa subscribe dan like agar semakin banyak orang yang dikuatkan melalui konten seperti ini.